MotoGP 2024 sudah mendekati seri terakhir. Sepanjang tahun, para pembalap sudah mengelilingi dunia dan membalap di sirkuit-sirkuit terbaik di berbagai negara. Namun kalau ada satu sirkuit yang identik menjadi seri penutup MotoGP, tidak ada nama lain yang muncul selain sirkuit Valencia. Pertama kali masuk di dalam kalender balap MotoGP pada 1999, sejak 2002, sirkuit Valencia sering menjadi seri penutup kalender balap MotoGP. Karena sering menjadi seri terakhir, sirkuit Valencia menyelenggarakan balapan dengan jam lebih sore daripada seri-seri sebelumnya. Agar selesai balapan, para pembalap tidak menunggu lama untuk menghadiri pesta MotoGP Award yang diselenggarakan malam harinya. Selain MotoGP Award, tes pramusim Valencia juga menjadi hal yang krusial bagi para pembalap. Karena pada tes tersebut, pembalap merasakan pertama kalinya motor baru yang akan mereka pakai pada musim selanjutnya. Namun sayangnya, dikarenakan banjir besar yang melanda wilayah Valencia, seri ini terpaksa dibatalkan musim ini. Jadi gimana sih sejarah sirkuit Valencia yang sering jadi penutup kalender balap MotoGP ini? Di daerah Spanyol dan Italia, balap motor sudah menjadi salah satu cabang olahraga umum yang banyak digemari oleh masyarakat karena popularitasnya yang terus meningkat. Ditambah waktu itu jagoan lokal Spanyol seperti Alex Cribel dan Carlos Sainz juga punya performa yang bagus di GP 500. Pihak pemerintah lokal daerah Valencia lalu ingin memfasilitasi meningkatnya kepopuleran balap motor ini. Pembangunan sirkuit ini lalu dimulai pada tahun 1999. Tujuan pembangunannya adalah selain memfasilitasi popularitas motorsport, juga ditunjukkan sebagai fasilitas latihan bagi pembalap-pembalap muda Spanyol asal Valencia, agar punya tempat berlatih yang layak. Sirkuit Valencia juga dirancang untuk bisa menjadi venue balap mobil, sehingga tidak hanya balapan roda 2 yang didukung, namun juga balapan roda 4. Sirkuit Valencia lalu diberi nama Sirkuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Ricardo Tormo adalah pembalap lokal Valencia yang berhasil meraih 2 gelar pada GP50 pada 1978 dan 1981. Karir Tormo harus berhenti pada 1984 setelah mengalami kecelakaan parah saat melakukan pengetesan motor. Tormo lalu tutup usia pada 1998, sesudah bertahun-tahun mengidap penyakit leukemia. Untuk menghormatinya, pemerintah daerah Valencia menamai sirkuit baru itu dengan nama Ricardo Tormo. Pembangunan sirkuit selesai pada pertengahan musim 1999 dan langsung masuk dalam kalender MotoGP. Sirkuit Valencia memiliki beberapa layout. Layout Grand Prix yang bisa kita lihat punya lintasan lurus utama sepanjang 650 meter dengan total panjang sirkuit 4 km. Punya 13 tikungan dengan 5 tikungan ke kanan dan 8 ke kiri. Sirkuit Valencia punya arah yang berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise. Meskipun memiliki area yang tidak terlalu besar, namun pedok sirkuit Valencia bisa menampung sampai 48 garasi dan grandstand-nya bisa menampung 120.000 penonton. Sirkuit Valencia sering dimenangkan oleh pembalap Spanyol, baik di kelas utama maupun kelas yang lebih kecil. Dani Pedrosa menjadi pembalap yang paling banyak menang di sirkuit Valencia. Pedrosa berhasil memenangkan balapan di Valencia sebanyak 7 kali, 4 di MotoGP, 2 di kelas GP 250, dan 1 di kelas GP 125. Kemenangan Pedrosa di GP Valencia 2017 juga sekaligus menjadi kemenangan terakhir Pedrosa di MotoGP. Di tempat kedua ada Jorge Lorenzo yang sudah memenangkan GP Valencia sebanyak 4 kali. 4-empatnya dicetak di kelas MotoGP. Sirkuit Valencia juga tercatat menjadi seri penentu juara dunia kelas MotoGP sebanyak 7 kali. Pertama pada 2006 saat Valentino Rossi melawan Nicky Hayden. Kedua saat 2013, kali ini Jorge Lorenzo melawan Marc Marquez. Ketiga 2015, saat itu Valentino Rossi melawan Jorge Lorenzo. Keempat pada 2017 saat Andrea Dovizioso bersaing dengan Marc Marquez. Kelima, pada 2020 saat Juan Mir berhasil jadi juara dunia.
2022 Pecco melawan Fabio Quartararo, dan 2023 Pecco versus Martin. Menjadikan Valencia sebagai sirkuit dengan penentuan gelar terbanyak di MotoGP modern. Valencia 2006. Tahun terakhir penggunaan mesin berkapasitas 990 cc ternyata adalah tahun pertama seorang Valentino Rossi berhasil dikalahkan. Nicky Hayden berhasil mengalahkan Valentino Rossi pada perebutan juara dunia musim 2006 sesudah berhasil finish di posisi 3 sementara Rossi terjatuh. Sepanjang musim 2006 berlangsung, Valentino Rossi memang banyak dirundung masalah. Yamaha M1 edisi 2006 memiliki permasalahan getaran pada bagian depan yang membuat M1 2006 sulit untuk dikendarai. Setelah musim sebelumnya mendominasi, Rossi memulai musim 2006 dengan tidak meyakinkan. Sementara Hayden walau tidak diunggulkan namun konsisten finish di podium. Secara kemenangan, Valentino Rossi masih lebih unggul dari Nicky Hayden. Rossi berhasil memenangkan 5 balapan dibandingkan Hayden yang hanya menang 2 balapan. Setelah balapan di Portugal, Rossi akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan berada di depan Hayden dengan keunggulan 8 poin. Berangkat ke Valencia dengan keunggulan 8 poin, Rossi justru blunder dengan terjatuh pada lap-lap awal. Pada akhirnya Rossi hanya sanggup finish di urutan 13. Gelar tahun itu lalu jatuh ke Nicky Hayden. Hayden berhasil memenangkan gelar dengan selisih hanya 5 poin di klasemen akhir. Gelar Hayden ini sampai sekarang adalah gelar terakhir yang dimenangkan oleh pembalap Amerika Serikat. Valencia 2013. 7 tahun setelah Hayden dan Rossi, kini giliran Jorge Lorenzo dan Marc Marquez yang akan memperebutkan gelar di seri terakhir. Di kubu Yamaha, juara bertahan Jorge Lorenzo diunggulkan karena konsistensi yang dia punya. Tidak lupa berita bahwa Valentino Rossi kembali ke Yamaha juga menambah panas persaingan musim 2013. Awal musim di sirkuit Qatar, Yamaha berhasil mengamankan posisi 2 besar dengan Lorenzo berhasil memenangkan balapan dan Rossi finish di posisi kedua. Namun seiring berjalannya musim, terlihat bahwa Yamaha memang tertinggal dari Honda. Baik Lorenzo maupun Pedrosa mengalami cedera di awal musim sehingga absen pada GP Jerman. Sementara Valentino Rossi, walau berhasil tampil memukau di Qatar, belum menemukan konsistensi serta sinerginya kembali dengan Yamaha M1. Sehingga penampilan Rossi kurang mentereng dengan hanya memenangkan 1 balapan di Asen Belanda, serta 6 podium lainnya. Rossi lebih sering menjadi orang keempat di persaingan Marquez, Lorenzo, dan Pedrosa. Sementara Marquez yang saat itu masih berstatus debutan, berhasil memenangkan 6 balapan finish di podium 16 kali, dan hanya 2 kali tidak mencetak poin. Sampai pada GP Australia, Marquez unggul 43 poin dari Jorge Lorenzo yang menjadi pesaing terdekatnya. Awalnya Marquez berhasil unggul 43 poin dari Jorge Lorenzo. Namun blunder teamwork pada GP Australia membuat selisih poin mengecil menjadi 18 poin. Setelah GP Jepang di mana Lorenzo juga menang, sehingga selisih poin kembali mengecil menjadi 13 poin, Lorenzo dan Marquez datang ke Valencia untuk memperebutkan gelar. Lorenzo awalnya ingin memimpin balapan dengan pace yang lambat sehingga membuat Marquez tertumpuk oleh pembalap lain. Namun karena Dani Pedrosa menekan Lorenzo akhirnya memutuskan untuk kabur ke depan. Gelar tahun itu lalu jatuh ke tangan Marquez setelah finish di posisi 3. Marquez berhasil menjadi pembalap termuda yang memenangkan kejuaraan MotoGP dengan selisih 4 poin di klasemen akhir. Waktu itu Marquez masih berusia 20 tahun. Valencia 2015. Sejak kembali ke Yamaha pada tahun 2013, banyak publik yang ingin melihat Valentino Rossi kembali mampu untuk memperebutkan gelar. Namun, hal itu baru saja bisa terwujud pada 2015 setelah 2 musim harus menyesuaikan kembali dengan karakter Yamaha M1. Sepanjang musim 2015, Rossi berhasil memenangkan 4 balapan dan mengumpulkan 15 podium. Hasil paling jelek yang diperoleh adalah finish posisi 5 di Misano. Awal musim Jorge Lorenzo bukan awal musim terbaik yang dia punya. Pada 3 balapan awal, Lorenzo gagal naik podium dan tertinggal lebih dari 60 poin dari Rossi. Namun sejak GP Spanyol, Lorenzo mulai menunjukkan taringnya kembali. Menang 4 kali beruntun dari GP Spanyol hingga GP Catalunya, Lorenzo berhasil menempel Rossi di klasemen. Bahkan sesudah balapan di Republik Ceko, Lorenzo dan Rossi memiliki jumlah poin yang sama.
Namun saat Lorenzo mulai mendekat, Rossi selalu merespon dengan kemenangan. Sesudah 4 kemenangan beruntun Lorenzo, Rossi berhasil menang di GP Belanda, dan sesudah Lorenzo menang di Ceko, Rossi menang di Inggris. Sehingga Rossi selalu bisa mengendalikan selisih poin dengan Lorenzo. Sayangnya insiden Sepang Clash terjadi. Rossi yang punya keunggulan sedikit dari Lorenzo harus start paling belakang pada GP Valencia. Rossi memimpin 7 poin dari Lorenzo pada saat balapan dimulai, dengan heroik Rossi melewati semua pembalap di depannya hingga sampai di posisi 4. Di awal balapan, Rossi tahu posisi 4 adalah maksimal yang bisa dia peroleh. Sementara di depan, Lorenzo memimpin balapan diikuti oleh Marquez dan Pedrosa. Pada akhirnya Lorenzo memenangkan balapan dan berhasil menjadi juara dengan selisih 5 poin dari Rossi. 2015 adalah kesempatan terakhir Rossi untuk meraih gelar. Tahun-tahun sesudahnya dia mulai sulit menang bahkan di atas Yamaha sekalipun. Valencia 2017. Kejutan terbesar datang dari Andrea Dovizioso dengan Ducati. Desmosedici GP17 ternyata merupakan mesin yang kompetitif. Tahun itu Dovi berhasil memenangkan 6 balapan, jumlah kemenangan yang sama dengan Marquez. Dovi menyingkirkan penantang gelar lain seperti Maverick Vinales dan Valentino Rossi, serta Dani Pedrosa yang tampil kuat di awal musim. Dovi mulai menang di GP Italia yang kemudian diikuti oleh kemenangan di GP Catalunya, Austria, Inggris, Jepang, serta Malaysia. Sebuah jeripayah yang sangat pantas Dovi peroleh sesudah 4 tahun mengembangkan motor yang dulu terkenal sulit dikendalikan itu. Sementara Marquez memulai musim dengan tidak meyakinkan. Dia kalah dari rombongan Rossi, Vinales, dan Pedrosa pada awal musim. Namun mulai pertengahan musim di GP Jerman, Marquez mulai sering menang lagi. Pada akhirnya menjelang sehari terakhir di GP Valencia, Marquez unggul 21 poin dari Dovizioso. Balap GP Valencia berlangsung dramatis. Marquez sempat melebar ke gravel, membuat Dovizioso unggul, namun Dovi membuat blunder dan kemudian terjatuh. Marquez selalu memenangkan kejuaraan dengan selisih 37 poin dari Dovi di klasemen akhir. Valencia 2020. Walau bukan merupakan seri terakhir, namun seri Valencia 2020 juga menjadi salah satu seri penentu perebutan gelar. Fabio Quartararo yang pada awal musim terlihat mendominasi, kini jauh di belakang perebutan gelar. Sementara Juan Mir yang memulai musim dengan tidak mencolok, bisa mendapatkan konsistensi dan merangsek ke barisan depan. Franco Morbidelli menjadi penantang konsistensi Mir dengan memenangkan 3 balapan. Mir lalu memenangkan balapan pertama di Valencia untuk mengunci gelar dari Morbidelli yang hanya menempati posisi 11. Meskipun kemudian Morbidelli memenangkan balapan selanjutnya, namun jumlah poin Mir tidak bisa lagi terkejar. Kemenangan Mir ini menjadi kali pertama pembalap Suzuki menang di MotoGP era 4 tak. Sementara sebelumnya, Kenny Roberts Jr. menjadi pembalap Suzuki terakhir yang bisa meraih gelar yakni pada musim 2000. Kalau dilihat siapa pembalap yang paling sering memenangkan gelar pada GP Valencia, maka Pecco Bagnaia adalah orangnya. Pecco bersaing dengan Quartararo di seri terakhir GP Valencia untuk memperebutkan gelar. Kesalahan terbesar Bagnaia pada 2022 adalah membiarkan dirinya berselisih 91 poin dari Quartararo pada pertengahan musim. Sehingga pada GP Valencia, Pecco hanya memimpin 14 poin dari Quartararo. Namun Bagnaia berhasil memenangkan gelar dan menjadi pembalap Ducati pertama yang meraih gelar sejak Casey Stoner. Sementara pada 2023, cerita yang mirip terulang, namun kini Pecco harus melawan Jorge Martin yang sama-sama menunggang Ducati. Martin yang lebih banyak menang pada balapan sprint itu berhasil memenangkan sprint race di GP Valencia. Namun Martin terjatuh pada race utama dan memberikan gelar pada Pecco. Akhirnya Pecco berhasil memenangkan gelar tahun 2023, menjadi pembalap Ducati pertama yang berhasil memenangkan gelar back-to-back secara beruntun. Sayangnya, perebutan gelar juara dunia musim 2024 ini dipastikan tidak akan berlangsung di Valencia. Hal ini dikarenakan banjir besar yang melanda wilayah Valencia. Banjir ini adalah banjir paling dahsyat yang terjadi di Valencia dalam kurun waktu 50 tahun. Korban jiwa yang berjatuhan sudah mencapai 207 nyawa pada tanggal 2 November yang lalu. Ditengarai bahwa tidak adanya peringatan diri dari pemerintah serta gelombang banjir yang sangat besar menjadi alasan jatuhnya banyak korban. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di Valencia. Kami selaku penggemar MotoGP menyatakan bela sungkawa sebesar-besarnya bagi para korban.
Tadinya, seri Catalunya diumumkan sebagai pengganti Valencia, namun menurut kabar pada tanggal 4 November ini, bahwa bagian daerah Barcelona tempat sirkuit Catalunya berada juga dilanda banjir. Hingga saat ini pihak MotoGP belum mengumumkan venue pengganti lagi. Sesi terakhir akan tetap digelar pada tanggal 17 November besok.